Aksi kejar-kejaran mewarnai razia penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Saat petugas gabungan Satpol PP, Dinas Sosial, Polri, dan TNI menggelar operasi penertiban, 2 orang juru parkir nekat menceburkan diri ke aliran Kali Mokofar. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan juru parkir liar lainnya yang terjatuh saat terjadi pengejaran. Kamu tadi lagi ngapain? Nanti Pak, lagi lihat Pak. Nah, kemudian Terus tangkap Pak. udah berapa kali kamu parkir? Baru 3 hari Pak. Penghasilannya berapa dalam ini? Nggak tentu Pak. Berapa? Nggak tentu kadang 60, 70 Pak. Uang itu untuk apa? Buat makan Pak, buat keluarga Pak. Razia kali ini berhasil menjaring 5 orang PMKS dan dibawa ke Dinas Sosial untuk pendataan. Selain para PMKS, petugas gabungan juga memeriksa sejumlah anak sekolah yang tengah berkumpul di pinggir jalan. Pemeriksaan ini guna mencegah terjadinya tawuran. Inilah video amatir warga merekam detik-detik proses evakuasi 2 pekerja proyek yang tertimpa kerangka besi beton. Kecelakaan kerja ini terjadi pada proyek pembangunan jembatan di Desa Bojong Leles, Lebak, Banten. Kerangka besi beton tiba-tiba roboh dan menimpa 2 korban yang tengah bekerja merangkai besi fondasi jembatan. Para pekerja lain yang panik langsung berupaya mengevakuasi kedua korban dengan peralatan seadanya. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena kedua korban terjepit di antara rangkaian besi beton. Sedang merangkai besi untuk abutmen jembatan, sehingga akhirnya karena mungkin proses pengikatan itu banyak orang yang kerja di sana dan memang besinya itu cukup tinggi sehingga agak meleot ya, jatuh menimpa ke pekerja yang sedang bekerja di bawah. Kedua korban atas nama Hasta dan Dedi berhasil diselamatkan. Kini kasus ini tengah didalami Polres Lebak karena diduga ada unsur kelalaian dalam kecelakaan kerja ini. Lebih dari sepekan, identitas jasad wanita yang ditemukan di pinggir pintu keluar tol Karangtengah, Tangerang, Banten belum terungkap. Ada beberapa faktor yang masih menjadi kendala polisi sulit untuk mengidentifikasi korban. Pemirsa, selain kasus penemuan jasad wanita di pinggir tol, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan sejumlah berita kriminal pilihan. Bersama saya Arlis Tahadi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan mengungkap sindikat mafia tanah. 2 pelaku mantan kades serta pria yang mengaku sebagai pegawai BPN ditangkap. Akibatnya puluhan petani menjadi korban dengan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tahu gawe Yudi dan Kaula tahu kan? Tahu apa dia? Inilah video saat tim sus mafia tanah Polda Sumatera Selatan menggeledah sebuah rumah dan mendapati sejumlah dokumen sertifikat tanah. Alhasil polisi menangkap 2 pelaku mafia tanah. Effendi merupakan mantan kades, sedangkan pelaku Yudi, warga Ilir Barat 1 Palembang, mengaku sebagai pegawai BPN Kabupaten Banyuasin. Keduanya ditangkap usai adanya laporan korban yang membuat sertifikat tanah ternyata dinyatakan palsu oleh pihak BPN. Diketahui ada puluhan petani yang menjadi korban dari modus pelaku. Polisi menyita barang bukti puluhan sertifikat tanah palsu, laptop dan dokumen, serta sebuah alat cetak besar yang digunakan mencetak kertas sertifikat. Pada saat sertifikat diberikan, para pelaku meminta masyarakat untuk membakar SPH yang dimiliki dengan menggunakan video call. Karena alasannya bahwa SPH tersebut sudah tidak dipergunakan lagi, karena sudah ada sertifikat. Dan pembuatan sertifikat ini kurang lebih 1 bulan. Para pelaku
yang menawarkan kepada masyarakat yang mengaku dari pegawai BPN Banyuasin yang menawarkan pembuatan sertifikat. Ini untuk pembuatan sertifikat program PTSL dengan harga satu sertifikat sekira 4.500.000. Diketahui pelaku mengambil data dan gambar dari internet untuk mencetak sertifikat. Sertifikat ini dijual berapa? Jadi pas setengah. Dari pas setengah Pak mantan Kades ini dapat berapa? 2.200.000 Pak. 2.200.000 berarti dapat 2.300.000. Polisi masih mengembangkan kasus lantaran tidak menutup kemungkinan masih ada korban lain. Sementara para pelaku terancam pasal tindak pidana membuat surat palsu dan memberikan keterangan palsu ke dalam akte autentik dan juga pasal penipuan. Sekelompok pelajar menyerang kelompok pemuda di Bandung, Jawa Barat. Selain melukai pemuda, 3 sepeda motor juga dirusak sekelompok pelajar. Dalam rekaman CCTV, beberapa pelajar yang sedang nongkrong diserang puluhan pelajar lainnya yang mengendarai kendaraan roda 2. Penyerangan ini terjadi di kawasan Taman Balai Endah, Bandung, Jawa Barat. Bahkan dari rekaman CCTV terlihat kelompok pelajar yang menyerang mengejar kelompok pelajar lainnya yang melarikan diri. Kendaraan yang ditinggalkan korban juga menjadi target pengerusakan. Total ada 3 kendaraan roda 2 milik korban yang rusak. Warga yang melihat penyerangan ini langsung membubarkan para pelajar yang terlibat. Dia kejar. Nah, terjadilah di sini keributan lah di sini, terus motornya juga sempat dirusak dan si anak itu kan lari ke arah sana. Dikejar juga sama anak-anak itu, sempat dikejar juga, tapi warga di sini kan pada keluar. Pada bubarin lah sama warga di sini. Dan kebetulan juga aparat di sini juga ada aparat kewilayahan lah. Polisi masih menyelidiki penyebab dan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang rekamannya viral di media sosial. Jenazah dengan kondisi hangus terbakar ditemukan warga di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kondisi jenazah yang sudah hangus membuat polisi kesulitan untuk mengidentifikasinya. Warga Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur digegerkan dengan temuan sesosok jenazah dalam kali. Jenazah ditemukan dalam kondisi terbujur kaku dan sudah hangus terbakar. Temuan ini pun langsung dilaporkan ke polisi. Polisi yang terjun langsung ke lokasi melakukan pemeriksaan awal serta olah tempat kejadian perkara. Jenazah yang terbakar membuat warga sulit mengenali jenazah. Jenazah pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang untuk diperiksa lebih lanjut. Mereka melapor kepada Polres dan kita langsung turun. Saat ini saya bersama tim sudah di TKP. Kita coba untuk melakukan olah TKP dan informasi lanjut nanti kita informasikan lagi. Ya. Kondisi jenazah seperti apa? Kondisi jenazah itu dalam kondisi terbakar dan sekitarnya memang ada bekas bakaran daun kering ya, sampah kering. Untuk membantu proses identifikasi, polisi masih membuka laporan mengenai informasi orang hilang. Pemirsa, lebih dari sepekan, polisi belum berhasil mengungkap identitas jasad wanita yang ditemukan di pinggir pintu keluar tol Karangtengah, Tangerang, Banten. Ada sejumlah faktor yang masih menjadi kesulitan para polisi untuk mengidentifikasi korban. Tim gabungan Polres Metro Tangerang Kota bersama Polda Metro Jaya belum berhasil mengungkap misteri jasad wanita yang ditemukan di pinggir pintu keluar tol Karangtengah. Polisi mengaku terkendala dan kesulitan menangkap identitas wanita yang diduga merupakan korban pembunuhan.
sidik jari korban juga belum masuk database. Selain itu tidak ditemukan satupun identitas korban di lokasi. Polisi menyebut berdasarkan hasil koordinasi dengan Bidokes Polda Metro Jaya dan dokter otopsi, diperkirakan korban masih di bawah umur. Untuk umur korban ini setelah didiskusikan itu adalah umur antara 12 sampai 14 tahun. Ya, jadi masih di bawah umur ya. Ini yang kita sedang terus identifikasi. Dari hasil otopsi ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul ya. Ya, sementara itu. Ya, karena memang korban belum terdata sidik jarinya di database ya. Jadi seperti itu. Polisi telah menyebar pengumuman dan selebaran terkait ciri-ciri korban, di antaranya berjenis kelamin perempuan, berambut hitam lurus panjang sebahu, berwajah oval dengan kulit sawo matang, tinggi badan sekitar 150 cm, dan korban memakai gelang tali warna hitam di tangan kiri. Saat ditemukan, korban mengenakan kemeja panjang biru dongker, bercelana panjang jeans warna biru dan sweater hitam. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau kerabat dengan ciri-ciri tersebut, dapat menghubungi call center di 0822 1111 0110 atau mendatangi kantor polisi terdekat. Sesosok jasad wanita ditemukan warga dalam selokan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Korban yang diketahui bernama Derliana Siregar berusia 45 tahun itu diduga dibunuh lantaran ditemukan sejumlah luka di tubuhnya. Warga Desa Simanondong, Penyambungan Utara, Mandailing, Natal, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan jasad wanita di sebuah parit di tepi jalan desa. Kondisi jasad masih berbaju lengkap, bersepatu dan membawa tas jinjing. Ditemukan identitas korban bernama Derliana Siregar. Dari hasil pemeriksaan sementara diduga wanita 45 tahun ini merupakan korban pembunuhan lantaran ditemukan sejumlah luka di tubuhnya. Belum bisa kita pastikan, tetapi kita masih dalami dulu ya. Apa yang akan dilakukan, Bang? Ya pasti kita akan memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan yang kenal dengan pelaku, yang kenal dengan korban. Jasad korban kini berada di ruang jenazah RSUD Penyambungan untuk diotopsi dan mengetahui penyebab pasti kematiannya. Hanya karena kesal dimaki gara-gara sapa daun cekeh, seorang pemuda di Batang, Jawa Tengah tega membunuh wanita lansia yang merupakan tetangganya. Jasad korban dimasukkan ke karung lalu dibuang ke sungai. Jasari, pemuda 33 tahun ini ditangkap lantaran tega membunuh tetangganya Waryana yang sudah lanjut usia di Desa Kluih, Kecamatan Bandar, Batang, Jawa Tengah. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal lantaran dimaki korban. Awalnya pelaku menegur korban agar tidak memungut daun cengkeh kering di halaman belakang rumahnya yang akan dijual sendiri. Korban yang marah kemudian memaki pelaku yang lepas kendali dan langsung menganiaya korban hingga tewas. Jasad korban kemudian dimasukkan ke karung lalu dibuang ke sungai. Pelaku juga mengambil perhiasan korban yang kemudian dijual. Kejadian korban mau mandi, seketika itu berkomunikasi dengan beberapa kata dan seketika itu tersangka inisiatif menggunakan tangan kanan dan sekuat tenaga tibalah tangan itu di tengkuk kanan leher dari korban. Kasih Pak. Sakit hati kenapa, Pak? Sakit hati kenapa? Saya tegur malah ngata-ngatain. Tegur kenapa? Tegur yang bagaimana? Mbah, jangan buang sampahnya di situ. Kalau ambil jauh daunnya aja, sampahnya jangan dibuangi. Simbahnya nggak terima. Terus? Apakah dengan hanya kata-kata semacam itu langsung ada upaya ingin membunuh? Enggak Pak, tapi karena tersulut emosi, jadi saya langsung aja refleks pukul. Ngincar perhiasan korban juga nggak Mas? Iya Pak. Atas perbuatan sadisnya, pelaku yang juga ditembak kakinya lantaran melawan saat ditangkap, kini mendekam di sel tahanan Polres Batang. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Sebelumnya warga menemukan jasad perempuan tua dalam karung di bawah jembatan di Desa Kumejing, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Dari hasil identifikasi, korban pembunuhan ini diketahui bernama Waryana, nenek 71 tahun warga Desa Kluwih. Hendak menagih utang, seorang wanita lanjut usia di Makassar, Sulawesi Selatan tewas dibunuh pasangan suami istri yang berutang dengannya. Jasad korban dimasukkan ke karung dan dibuang ke semak-semak di Kabupaten Goa. Aparat Reskrim Polsek Tamalate dan Jatan Ras Polrestabes Makassar mengolah tempat kejadian perkara di rumah pasangan suami istri pembunuh wanita lansia di Jalan Manuruki 11, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pembunuhan ini terjadi saat korban datang menagih hutang ke rumah pelaku. Korban yang marah karena pelaku tidak bisa melunasi, akhirnya dianiaya menggunakan senjata tajam dan batu oleh pelaku wanita. Pelaku pria yang baru saja pulang bekerja lalu membantu istrinya membungkus rapat jasad dengan karung, lalu dibuang di semak-semak pinggir sungai Jeneberang, Kabupaten Goa. Laporan kehilangan, ya, orang hilang. Kemudian setelah tim dari Polsek maupun dari Polres turun, ya, kita lakukan penyelidikan, ternyata ditemukan sudah tidak bernyawa. Ya, akan kita dalamin ya apakah 3-4 motif pembunuhan biasa, apakah pembunuhan berencana. Dan kemudian kita temukan juga ada perhiasan korban yang hilang. Jadi kemungkinan juga ada bisa masuk kita usulkan unsur pasal 365 nanti. Itu sementara ini Konan sudah ada yang diamankan Konan? Sudah diamankan 2 orang pasang suami istri. Malam sebelumnya polisi menangkap pasangan suami istri, Daeng Tutu dan Tian, di sekitar Jalan Manuruki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya mengaku telah membunuh Daeng Nilang, lansia 67 tahun, di kamar kontrakan mereka. Keduanya mengaku berutang Rp500.000, namun belum bisa membayar hingga berbunga menjadi Rp2 juta. Korban yang marah membuat pelaku Dian emosi hingga membunuhnya. Bagaimana migang ada mices bilang tidak ada pikodon tapi kusakan ini bulan sakit tuh ya anakku ini pengobati terus jadi dia bilang langsung dia berdiri marah Pak dia tidak tahu dia sengaja atau tidak sengaja dia dorong anakku di ayun jadi saya juga marah terus langsung saya dorong juga dia baru dia jatuh ternyamping begitu baru langsung saya ambil pisau. Berapa kali kita tikam? Banyak-banyak. Daeng Nilang awalnya dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Dari hasil penyelidikan kemudian mengarah ke pasangan suami istri Daeng Tutu dan Dian. Jasad Daeng Nilang ditemukan di semak-semak pinggir sungai Jeneberang, Kabupaten Goa. Polisi menemukan jasad korban dalam karung yang terbungkus rapat hingga aroma bau jasad yang sudah membengkak tidak terlalu menyengat. Warga sekitar lokasi gempar bahkan tidak mengetahui adanya karung berisi jasad manusia di sekitar tempat tinggal mereka. Pemirsa, sebesar apapun masalah yang dihadapi sebaiknya bisa diselesaikan dengan bijak dan damai. 2 kelompok pemuda terlibat keributan di tempat hiburan malam. Informasi selengkapnya usai jeda.